Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Tulang dan otot dapat mengalami gangguan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama adalah gangguan mekanis. Gangguan mekanis pada tulang dapat terjadi akibat jatuh atau benturan dengan benda keras atau pukulan. Gangguan ini dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada fisura. Fisura disebut juga dengan retak tulang. Untuk retak tulang dapat diperbaiki karena periosteum akan membentuk kalus atau sambungan. Ini fisura ya, kelihatan jelas di sini ya, tulangnya mengalami keretakan. Ini di bagian tibia dan fibula. Ada bagian tulang kering dan tulang betis. Selanjutnya ada fraktura. Untuk fraktura ini disebut juga dengan patah tulang. Umumnya kalau fraktura terjadi pada tulang pipa. Untuk tulang pipa ini dia contohnya ada di tulang kering, tulang betis, di paha, kemudian tulang lengan atas ataupun tulang lengan bawah atau radius dan ulna ya. Nah, untuk fraktura atau patah tulang ini apabila patah tulangnya sampai keluar kulit disebut dengan patah tulang terbuka. Ini bisa dilihat ini ya, tulangnya sampai keluar dari kulit, ini namanya patah tulang terbuka. Sedangkan jika tidak sampai keluar kulit disebut dengan patah tulang tertutup. Nah, selanjutnya ada memar sendi. Untuk memar sendi ini terjadi apabila selaput sendi mengalami robek. Ini bisa terjadi karena benturan ya. Kemudian ada urai sendi. Untuk urai sendi ini memar pada sendi. Kemudian memarnya ini diikuti dengan lepasnya ujung tulang dari persendian. Selanjutnya gangguan kelainan pada sistem gerak karena adanya gangguan fisiologis. Nah, untuk gangguan fisiologis pada tulang ini dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon, bisa juga karena vitamin. Untuk gangguan fisiologis pada tulang ini banyak macamnya ya. Yang pertama ada rakitis. Rakitis ini merupakan penyakit pada tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D. Nah, untuk penderita rakitis ini terlihat bagian kakinya atau tulang tibia dan fibulanya ini melengkung menyerupai huruf X. Ini ya, menyerupai huruf X atau dia melengkung menyerupai huruf O. Ini ya, kelihatan jelas di sini. Itu rakitis. Selanjutnya yang kedua ada mikrosefalus. Mikrosefalus ini berasal dari kata mikro artinya kecil, sefal atau sefalus ini artinya kepala. Jadi mikrosefalus ini merupakan gangguan pertumbuhan tulang tengkorak sehingga kepala berukuran kecil. Hal ini disebabkan bayi kekurangan kalsium ketika terjadi pertumbuhan tulang tengkorak. Bisa dilihat juga di sini gambarnya, ini yang ukuran kepala normal. Nah, di sini mulai ada, lihat ya ukurannya di sini. Ini lebih kecil, kemudian ini lebih kecil lagi. Jadi, kepalanya ini mengalami pengecilan ya, atau mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada osteoporosis. Untuk osteoporosis ini merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Hal ini dikarenakan lambatnya osifikasi dan terjadi penghambatan reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tulang. Ini kelihatan di sini untuk struktur tulang yang normal, ini padat ya. Kemudian ini untuk yang struktur tulang yang mengalami osteoporosis. Lanjut ada tuberkulosis atau TB, ini TB tulang belakang ya. Ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa dilihat bakterinya akan menyebabkan tulang menjadi pertumbuhannya terganggu.
Yang ketiga, gangguan tulang belakang akibat kesalahan sikap. Kesalahan sikap di sini misalnya sikap duduk. Nah, ada beberapa kelainan akibat dari kesalahan sikap ini. Yang pertama ada kifosis. Untuk kifosis yang ini ya. Kifosis ini jika bagian punggung terlalu membengkok ke belakang. Nih, bagian punggungnya membengkok ke belakang sehingga penderitanya ini kelihatan bungkuk. Yang kedua ada lordosis. Ini lordosis. Untuk lordosis ini kebalikannya ya. Jika bagian leher dan panggul ini terlalu membengkok ke depan. Ini bisa dilihat membengkok ke depan. Nah, yang terakhir ada skoliosis. Untuk skoliosis, jika bagian punggung membengkok ke arah kanan atau ke arah kiri, sehingga ini akan membentuk seperti huruf S. Ini namanya skoliosis. Nah, gangguan ini tadi disebabkan karena kesalahan sikap, misalnya tadi sikap duduk ya. Ini sikap duduk yang pertama menyebabkan kifosis, bungkuk. Ini sikap duduk yang kedua menyebabkan lordosis. Dan yang ini sikap duduk yang ketiga menyebabkan skoliosis. Yang keempat adalah gangguan persendian. Untuk gangguan persendian ini dapat terjadi karena sendi yang tidak berfungsi dengan normal. Nah, untuk gangguan persendian ini terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama ini ada artritis. Untuk artritis ini disebabkan adanya peradangan sendi. Dapat berupa reumatoid, osteoartritis, atau gout artritis. Yang pertama ada reumatoid artritis. Untuk reumatoid artritis ini merupakan proses peradangan atau pengapuran pada jaringan tulang rawan yang menghubungkan tulang persendian. Ini disebabkan oleh penyakit autoimun atau sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Selanjutnya yang kedua ada septic arthritis. Untuk septic arthritis ini disebut juga dengan infeksi artritis. Ini merupakan radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus atau jamur pada sendi. Selanjutnya ada osteoartritis. Nah, osteoartritis ini radang sendi yang disebabkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Lalu ada reaktif artritis. Untuk reaktif artritis ini merupakan radang sendi yang disebabkan oleh reaksi peradangan yang terjadi di bagian tubuh yang lain. Kondisi ini sering dipicu oleh infeksi bakteri yang terjadi di saluran kemih. Untuk gout artritis ini merupakan radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Nah, untuk radang sendi atau gangguan persendian yang lain ada dislokasi. Dislokasi ini merupakan gangguan yang terjadi karena pergeseran tulang rawan penyusun sendi dari posisi awal. Karena jaringan ligamen yang robek atau tertarik ya. Bisa dilihat di sini. Ini ada radiusnya atau tulang lengan bawahnya di sini tertarik ya. Menyebabkan tulangnya di sini bergeser atau lepas. Yang kedua ada ankilosis. Untuk ankilosis merupakan gangguan yang terjadi karena tidak berfungsinya persendian. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan atau gangguan yang terjadi pada otot. Untuk gangguan pada otot ini dapat disebabkan oleh faktor penyakit atau kebiasaan yang salah. Gangguan pada otot ada yang sifatnya bisa disembuhkan dan ada pula yang tidak dapat disembuhkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada distrofi otot. Untuk distrofi otot ini akan menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetis alias diturunkan dari orang tua pada anaknya. Selanjutnya ada Parkinson. Parkinson ini disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh sehingga dapat mengalami tremor,
atau gemetar pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak yang lainnya. Kita lanjut, ada atrofi. Untuk atrofi ini terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu yang cukup lama, bisa juga karena cedera otot, bisa juga karena penyakit saraf, dan ini semuanya dapat memicu kelumpuhan. Lalu ada tetanus. Untuk tetanus ini merupakan penyakit yang berbahaya. Nah, biasanya gejalanya muncul dalam 4-21 hari setelah terkena kuman tetanus. Tetanus merupakan kondisi yang menyebabkan tubuh menjadi kaku dan tegang akibat infeksi bakteri Clostridium tetani. Lalu ada hipertrofi. Nah, untuk hipertrofi ini membesarnya otot karena terlalu sering dilatih. Biasanya dijumpai pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Berikutnya ada hernia. Hernia ini disebut juga dengan turun berok. Ini merupakan kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitarnya yang lemah. Jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk menahan organ tubuh di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing. Namun, beberapa hal dapat menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ di dalamnya dan akan menyebabkan hernia. Nah, hernia juga merupakan penyakit yang disebabkan robeknya dinding otot abdominal sehingga usus akan memasuki bagian sobek. Ini dinding otot perutnya ya, selaput dinding otot perut yang harusnya dia kuat dan bisa melindungi usus untuk tetap berada di posisinya. Nah, karena dinding otot perut ini mengalami robek, ini misalnya di sini robek, sehingga usus akan keluar, kemudian memasuki bagian sobekan tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.